Baik, kita lanjutkan belajar kita di database Oracle. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengambil data menggunakan Select. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat database di dalam Oracle, ya, dimulai dengan membuat desain ERD-nya, kemudian membuat data definition language, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengambil data dari Oracle, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan membahas tentang perintah select, ya. Oke, langsung ke sini. Jadi select itu digunakan untuk memproyeksikan data, ya, terutama record dan barisnya. Jadi kolom dan baris. Ketika kita menggunakan select, maka menampilkan kolom itu disebut dengan proyeksi. Sementara kalau kita mau menampilkan baris, ya, itu disebut dengan seleksi atau selection, ya. Nah, jadi konsep dasarnya, sintak dasar dari select seperti yang terlihat pada slide, ya, itu adalah select, kemudian sebutkan nama kolom yang ingin diproyeksikan, ya, atau ditampilkan. Nah, kemudian dari atau from, ya, jadi select, kemudian sebutkan nama kolomnya. From itu dari mana? Dari nama tabel tertentu. Nah, format dasarnya seperti itu. Jadi SQL itu sebagaimana kita menuliskan seperti halnya dalam bahasa grammar, gitu ya, terstruktur. Namanya struktur query language atau SQL. Jadi kalau kita mau mengambil data, cukup tuliskan select, nama kolom yang ingin kita ambil, from atau dari nama tabel. Sudah seperti itu aja. Itu bentuk dasarnya. Tentu di situ nanti kemudian banyak variasi yang menyertai statement select. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bagaimana kalau kita mau mengambil data, ya, mau mengambil kemudian menampilkan, tentu ya, mengambil dan menampilkan data dari database ke dalam layar untuk semua kolom dan semua baris dari tabel departemen. Maka kita cukup menuliskan select bintang from departments. Bintang artinya semuanya, baik kolom maupun baris tanpa syarat, ya. Jadi cukup tuliskan di konsol select bintang from department. Nah, kita lihat contohnya seperti di apa namanya, di browser. Silahkan buka untuk ya, silahkan buka di browsernya, ya, masuk ke SQL Workshop seperti yang sudah pernah disampaikan, ya. Buka di apa namanya, di Apex, kemudian masukkan apa, workspace dan username, masukkan password. Nah, kemudian kita akan masuk, silakan masuk ke SQL Command Console, gitu ya. Nah, perhatikan ada beberapa bagian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada row, ya, ini pastikan bahwa row kita pilih lebih banyak, ya. Di dalam data contoh kita menggunakan row-nya ada sekitar 20 atau berapa. Nah, tampilkan 50 agar pasti bahwa yang ditampilkan oleh sistem adalah sejumlah yang kita inginkan. Oke, untuk yang pertama tadi bentuk dasar, misalnya tadi ya, select bintang from employees, gitu ya. Nah, oke, select bintang from employees itu artinya select itu berarti mengambil bintang adalah semua, yaitu proyeksi dan seleksi, seluruh kolom dan seluruh baris. Itu diwakili dengan kata bintang kalau kita tidak sebutkan nama kolomnya. From dari tabelnya employees. Nah, kita tinggal blok saja kemudian kita run. Nah, di sini akan menampilkan sesuai dengan permintaan kita. Select bintang from employees. Jadi semua kolomnya akan ditampilkan
dan semua row-nya akan ditampilkan. Ya, itu bentuk dasar dari eh, select, statement select. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke slide. Kemudian kita bisa memilih kolom tertentu, ya, memilih kolom tertentu atau memproyeksikan kolom tertentu untuk kita tampilkan. Jadi tidak semuanya. Kalau tadi kan semua ya, jadi semua berarti select bintang from nama tabel. Nah, bagaimana kalau kita memilih kolom tertentu? Maka bisa gunakan misalnya seperti ini. Saya copy aja biar cepat ya. Kemudian masuk ke browser. Saya ketikkan. Nah, seperti ini ya. Select department ID, location ID, sama nih from department. Misalnya gitu ya. Jadi ini sama bentuk dasarnya ini, kemudian ini pengembangan yaitu dengan memilih kolom tertentu ya. Atau kita pakai yang atas saja ya. Select. Misalnya di sini tadi di sini ada first name, kemudian saya mau menampilkan employee ID, first name, dan last name aja. Berarti dari tabel employee kita bisa pilih employee ID, ya. Kita biasakan gini ya. Dalam menulis nanti kalau di dalam coding juga, untuk sintak gunakan huruf besar, untuk field dan variabel kita bisa gunakan huruf kecil. Employee ID. Ingat bahwa di Oracle itu sebenarnya case sensitif untuk variabel ya, untuk nama misalnya ya. Tapi kalau di field dia tidak case sensitif. Jadi boleh ditulis employee ID dengan huruf kecil atau employee ID dengan huruf besar. First name, kemudian last name from employee. Ingat bahwa kalau di standar Oracle, kalau nama tabel semula employee berarti menjadi employees, itu hanya konvensi, aturan yang tidak tertulis. Nah, misalnya seperti ini. Kalau tadi bedanya ini berarti menampilkan semua kolom dan semua baris. Kalau ini kita hanya menampilkan kolom tertentu, yaitu ini. Ya, untuk berapa baris? Untuk semua baris. Ini perhatikan kalau ini hasilnya banyak kolom ya. Kalau ini berarti kita cuma menampilkan 3 kolom saja, yaitu employee ID, first name, dan last name. Ya, jadi sama halnya dengan misalnya pernyataan ini, gitu ya. Nah, ini juga cuma 2 kolom yang kita tampilkan, ya termasuk kolom-kolom yang lain. Kalau kita mau memilih salah satunya, sebutkan saja nama kolomnya. Kalau kita mau memilih seluruh kolom, ya berarti tinggal sebutkan bintang saja, gitu ya. Oke, sekarang kembali lagi ke slide. Nah, kalau statement SQL-nya itu tidak peka huruf. Maksudnya Anda statement-nya yang tadi select, from, nama tabel itu boleh menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil ya. Tapi untuk nama variabelnya atau value-nya itu case sensitif. Jadi nama Ahmad dengan huruf kecil dengan Ahmad dengan huruf besar itu dianggap berbeda di Oracle ya. Oke, selanjutnya bagaimana skenario kita mengambil data? Ya, kita ini sudah mulai masuk ke skenario atau apa yang harus kita lakukan jika mendapati sebuah permintaan, ya, permintaan untuk menampilkan data tertentu. Nah, tentu ini ada sedikit penambahan sintak, yaitu variasinya saja. Nah, misalnya ya di skenario kasus ini dosennya mengatakan, Shen, saya ingin mengambil data dari tabel authors dan tabel buku. Apakah itu memungkinkan? Nah, jawabannya ya tentu memungkinkan. Saya akan mengambilkan data dan menampilkan kepada Anda. Bahwa perhatikan bahwa tabel author dan tabel buku ini adalah dua tabel yang
terpisah ya. Nah, melalui proses ERD ini tabel yang berbeda. Lalu bagaimana kalau kita mau mengambil eh, keduanya? Ya, karena ini sudah dipisah. Nah, bentuknya kan seperti ini, ya. Jadi author, kemudian buku, ya ini buku, kemudian ini pengarangnya. Nah, lalu ada korelasinya enggak antara kedua tabel ini? Nah, ini yang disebut dengan relasi, gitu ya. Jadi kita harus merelasikan di antara dua tabel tersebut, ya. Nah, oke. Jadi kalau seperti ini, misalnya ID, name from authors, kemudian dari buku, bukunya autornya siapa? Kita mau tahu, ya. Nama autor 300 itu namanya siapa? Berarti kita bisa menggunakan select. Oke, sekarang kita coba di prakteknya ya. Silakan masuk ke SQL comment. Berarti tadi saya coba tampilkan dulu datanya. Select bintang from books. Ya, ini nama bukunya ya. Oh, tabel booknya nggak ada ya. Coba kita lihat dulu. Hmm, objek browser, tabel bukunya ada nggak? Oh, ini sampel tabel bukunya nggak ada nih. Oke, sebentar saya siapkan dulu untuk datanya biar sama. Atau gini aja deh, saya akan menggunakan employees dan departemen. Ya, sekarang kita lihat dulu employees. Datanya kita cek dulu. Employees ini ada first name, last name, kemudian ada departemen ID. Kita nggak tahu ya departemen name-nya apa. Nah, dalam kasus ini kita akan mencoba first name, last name, dan dia bekerja di departemen apa. Nah, departemen name. Misalnya ini, departemen name. Nah, ini yang mau kita ambil adalah departemen name-nya. Ya. Jadi dari employee, nah kita lihat dulu di sini. SQL comment. Jadi kita akan mengambil kolom nama, select first name, kemudian last name, kemudian departemen name, gitu ya tadi ya. Antara perpotongan dua. Nah, departemen name. Oke, kita ambil aja. Terus, coba departemen name. From apa yang pertama tadi? Employee ya. From employee. Nah, kemudian kita bisa menggunakan join biasa from employee, join department on, gitu ya. From employees, join department on. Yang menjadi kuncinya apa tadi? Yang menjadi kuncinya adalah departemen ID. Ya, ini ya, departemen ID. Kemudian di employee harusnya ada departemen ID-nya juga. Departemen ID. Nah, ini ada juga ya, sama ya. Berarti kita bisa gunakan departemen ID sama dengan departemen ID. Nah, perhatikan di sini harus kita sebutkan ya, harus kita sebutkan nama tabelnya apa? Employees titik departemen ID sama dengan departemen titik departemen ID. Nah, ini mengandung makna kita akan menampilkan ini first name, last name, dan departemen name dari tabel employee yang berelasi atau join departemen yang dijoinkan dengan tabel departemen dengan kunci ya dengan kunci relasi on nama tabelnya kita sebut, nama field kunci dan nama tabel tujuan kita sebut dan kita sebutkan nama field kunci. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data first name, last name, dan departemen name. Berdasarkan apa? Kata kunci di sini. Nah, ini adalah menggabungkan dua tabel untuk mengambil informasi yang
diinginkan. Bagaimana kalau kita tabel 3, 4, 5? Ya bisa, ya. Tinggal menggunakan cara yang sama, gitu ya. Oke, nanti lebih detailnya akan kita bahas untuk beberapa tabel. Baik, kita kembali ke slide dulu. Jadi ini untuk mengambil data dari dua tabel ya, kuncinya ya. Ini select biasa, kemudian sebutkan nama kolom yang mau kita ambil. Perhatikan bahwa kolom ini milik dua tabel, first name, last name, dan department name. Departemen ini miliknya tabel departemen dan yang awal ini miliknya employees gitu ya. Kemudian dijoinkan dengan tabel departemen on ya. On ini adalah eh, kunci join gitu ya. Kunci join digabungkan menggunakan apa? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat formatnya seperti ini biar lebih jelas ya. On select from join on. Nah, ini ya. Nah, misalnya begini. Nah, formatnya select kemudian from join on. Nah, itu untuk menggabungkan dua tabel. Kita ambil kolom yang mana? Ini cuma tiga, first name, last name, dan department name. Nah, itu juga bisa kita running seperti ini. Ingat bahwa di dalam SQL, Oracle, itu setiap sintak atau setiap statement harus diakhiri dengan tanda titik koma. Gitu ya. Oke, kita sekarang kembali ke slide dulu. Sementara kita tinggalkan di Apex-nya. Nah, ini tadi cara merelasikan, ya, merelasikan dua tabel untuk mendapatkan value yang diharapkan. Oke, ini untuk project saya skip. Nah, sekarang select itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan matematika, gitu ya. Ada yang bisa kita tambahkan di select, contohnya seperti ini. Nah, kita mau menambahkan sebuah kolom dengan nilai tertentu. Nah, maka kita bisa tuliskan begini. Ya. Kembali ke Apex-nya, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, select, seperti lagi ya, select, last name, salary, dan salary plus 300. Nah, perhatikan di sini, ini adalah penghitungan matematis. Ya. Salary per 300 from employee. Jadi ini variasi select. Kita coba run untuk menjalankan sebuah sintak. Misalnya ini kan ada dua ya, ini dan ini ya. Maka kalau kita hanya mau menjalankan yang ini kita blok. Kita blok kemudian kita run. Nah, di sini ini adalah hasil dari penghitungan matematika salary plus 300. Salary awalnya 24.000 plus 300-nya ini, gitu ya. Jadi sintaknya bagaimana? Tinggal kita buat seperti ini. Select last name salary, salary plus 300 from employee. Nah, ini salary plus 300 adalah kolom baru, ya. Kolom baru. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat nama sendiri di kolom baru itu. Misalnya kita tambahkan THP atau take home pay. Ya, salary plus 300 disebut dengan THP. Nah, perhatikan kalau kita buat seperti ini ya. Salary plus 300 nah, spasi THP. Nah, ini nanti judulnya ini sudah bukan salary plus 300, tapi judulnya menjadi THP. Oke, coba kita run. Nah, perhatikan ini ya. Yang tadi kan judulnya ini salary plus 300, sekarang menjadi THP. Nah, itu bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Diberikan spasi di belakangnya, kemudian dikasih nama kolom. Atau kita bisa tambahkan di sini as. Nah, gini ya. Sama sebenarnya. Kita anggap dia sebagai kolom bernama THP. Nah, kolom itu dari mana? Kolom itu baru ya. Bentukan baru dari sintak ini. Ya, as THP berarti anggap itu sebagai kolom dengan nama THP. Nah, ini perhitungan ya. 24 ditambah 300. As THP. Itu ya. Oke, kita kembali ke slide lagi. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu operator
matematika. Misalnya ya, contoh ini. Kita ambil aja. Silakan masuk lagi ke sini. Ya, kita paste aja di sini. Ini artinya apa? Select last name, salary, 12 kali salary plus 100. Ya. Ini misalnya saya kasih sama tadi ya, as THP gitu ya. Atau kita anggap kolomnya diberi nama THP. Sekarang kita run. Nah, 288 100. Didapat dari mana? Ya. Nah, ini yang disebut dengan urutan perkalian. Di dalam standar ANSI, ya, ANSI yang dipakai di Oracle ini standar ANSI namanya. Baik Oracle, MySQL, kemudian MS SQL, PostgreSQL itu memiliki standar yang sama, yaitu di ANSI 99. Nah, jika ada statement seperti ini, ya, itu siapa dulu yang dikerjakan? Oke, sekarang kita coba ya. Ini sama nggak dengan ini? Misalnya 12 kali salary plus 100 dengan salary plus 100 dikali 12. Nah, kalau seperti ini sama nggak? Ya sama ya, sama-sama dikali 12 ya. Coba sekarang perhatikan, catat dulu ini untuk King itu 288 100. Sekarang kita lihat. Nah, King berubah THP-nya jadi 25 200. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa? Padahal angkanya sama persis. Ini 12 kali salary plus 100, terus yang ini salary plus 100 kali 12. Nah, di sini ada precedence namanya. Jadi urutan yang harus dikerjakan. Urutan yang harus dikerjakan kalau seperti ini mana dulu? Nah, di dalam aritmatik standar yang harus dikerjakan adalah kali dulu, baru plus. Jadi misalnya di dalam ini ada pangkat, ya pangkat dulu paling tinggi derajatnya. Pangkat kali bagi plus minus. Nah, itu tanpa harus kita kurung, dia akan dihitung terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ini berarti 100 dikali 12 dulu. Berarti berapa? 1.200 baru ditambah dengan salary. Nah, berarti kan ya. Ini salarinya 24.000 tambah 1.200. Jadi 252. Ya, beda dengan yang ini tadi. Nah, kalau ini 288.100. Karena apa? Salary dikalikan dulu dengan 12. Ya, karena ini kan 1 tahun gitu ya. Nah, itu jadi ada urutan mana yang harus dikerjakan. Kalau seperti ini, berarti yang dikerjakan adalah yang dikali dulu. Berarti ini dulu yang dikerjakan, baru ditambah 100. Hasilnya ini. Gitu ya. Kalau yang ini berarti 100 dikali 12 dulu. Ingat ya, yang dikerjakan adalah yang kali dulu. Baru ditambah salary. Berarti 1.200 ditambah salarinya 24.000. Akhirnya tadi ya 25.200. Nah, kalau kemudian Anda, wah bingung, nggak usah ngapalin. Nah, kalau seperti itu, Anda harus tambahkan tanda kurung di dalamnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, Anda nggak mau bingung. Nah, Anda berharap aja, oh ini harusnya tuh hitung-hitungannya salary dikali 12 dulu baru ditambah 100. Nah, ini sama nggak? Ini sama dengan ini tadi ya, sama. Karena tanpa dikurung pun yang dikerjakan adalah kali. Nah, kalau Anda ternyata gini, oh enggak seperti itu. Hitungannya adalah salary ditambah $100 baru dikali 12. Nah, ini kan menyalahi tadi ya precedence ya. Berarti Anda harus kurung seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkan aturan otomatis dari komputer di mana kali dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini ditambahkan dulu baru dikali. Coba kita run. Nah, ditambahkan dulu baru dikali. Beda lagi ya, tadi 288 200 gitu ya. Kalau yang tadi yang ini. Nah, coba kita lihat. Nah, 288 100, sementara yang ini 289 200. Kenapa demikian? Karena salary di plus 100 dulu baru dikali. Ya, defaultnya adalah kali dulu. Gitu ya. Jadi saya rasa nggak susah ya. Ini presiden biasa seperti halnya
sintak-sintak pemrograman yang lain. Oke, sekarang kita kembali ke slide. Untuk melanjutkan slide, oke. Nah, sekarang ada nul, ya, nul. Apa itu nul? Nah, di sini ada nul nih. Nul itu kosong, jadi nggak ada isinya, bukan nol ya. Jadi nol dan nol itu beda, ya. Nol dan nol tidak sama, gitu ya. Jadi misalnya ini ternyata ada yang nol, nol ini kosong, ya. Nah, terus kemudian kalau kita lakukan penjumlahan, oke kita sambil praktekkan ya. Ini silahkan masuk ke sini. Nah, misalnya seperti ini, perhatikan. Nah, ini ada commission persennya yang nggak ada isinya, atau nol ini berarti. Commission persennya ini. Ya, berarti King nggak punya komisi, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu bagaimana perlakuan datanya? Sekarang kita kembali ke slide dulu. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ini kan ada yang kosong ya, jadi kita nggak mau nampilin data kosong lah, gitu. Nah, karena apa? Karena operasi matematika yang menjumlahkan atau mengalihkan atau operasi matematika yang lain dengan nilai nol ya dikalikan nol maka hasilnya nol ya maka hasilnya nol. Jadi berapapun nilainya kalau dikalikan nol hasilnya nol. Nol itu bukan nol. Jadi nol itu sebenarnya ada isinya tapi isinya suruh nebak sendiri lah, tidak terhingga namanya nol. Ya, oke. Kenapa demikian? Karena kalau ada perkalian seperti ini, misalnya ya, maka dia tidak mengembalikan nilai karena nilainya nol. Ya, coba sekarang kita cek untuk sintak yang tadi. Nah, ini kosong, ya, kosong, kosong. Karena dia nilainya nol tadi, ya, untuk commission persen. Maka ini kan sebenarnya kan salary itu ya, atau THP itu ya. Take home pay. 12 kali salary kali commission persen. Sekarang jadi nggak punya gaji kan? Jadi salah. Karena ada commission persen yang nilainya nol. THP-nya nol. Kan nggak mungkin karyawan nggak dibayar. Kan istilahnya gitu ya. Jadi ini query kita yang salah. Kalau seperti ini ya. Kenapa kok salah? Karena commission persennya ada yang nilainya nol. Ya, misalnya ini. Yang tadi. Ya. Nah, ini King commission persennya nol. Kalau dikalikan antara salary dengan nol, maka nilainya nol. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke slide dulu. Oh, sorry, tadi salah ya. Jadi ini ya, saya ulangin. Jadi, kalau kita menggunakan nilai nol ini, commission persennya yang nol, maka nilai perkalian yang dikalikan dengan angka nol akan menghasilkan nol. Jadi, kalau kita menggunakan ini, ya, kita run. Nah, THP-nya nol. Nah, padahal kan nggak mungkin dia punya gaji pokok kan? Hanya karena tunjangan ini tadi komisinya kosong, maka dia akhirnya hitung-hitungannya salah. THP-nya jadi kosong. Nah, itu untuk menghandle handle nol. Sekarang kita kembali dulu ke slide-nya. Oh, ini belum ada solusi ya. Nanti di bab yang lain akan ada solusi bagaimana menggunakan atau mengantisipasi nilai nol. Oke, ini sementara saya lanjutkan dulu. Sampai mana tadi? Eh, ya, ini sampai nol ini ya. Nah, ini tadi, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi, urutannya itu seperti ini. Bagi, kali, kurang, dan tambahkan. Ini urutan yang dikerjakan yang paling pertama mana? Ya ini. Ini satu kelompok. Ya, kali, bagi, plus, minus. Ya, kalau ada itu berarti yang dikerjakan itu dulu. Ya. Oke, kemudian lanjut sampai mana tadi?
untuk nilai 0 ya. Jadi kalau 0 itu tidak sama dengan kosong ya. 0 nilainya kalau kita menggunakan operator matematik ya akan bernilai 0 juga. Ya. Kemudian mengganti alias kolom. Tadi sudah saya sebutkan ya, tadi di slide yang misalnya commission plus salary ya. Itu kita tambahkan as THP. Nah, as berarti membuat nama kolom baru ini ya, as ini ya. Atau tanpa as boleh. Boleh seperti ini boleh. Last name spasi name ya itu juga boleh. Tapi dengan menggunakan as itu menjadi lebih jelas gitu ya. Kemudian oke, ini sudah. Ya ini sama dengan alias tadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah karakter atau rangkaian karakter. Sama-sama masih di select. Nah, perhatikan di sini. Bagaimana menggabungkan huruf depan dengan kalimat tertentu. Misalnya ini select last name digabungkan dengan job ID. Oke, kita lihat. Select last name kita gabungkan dengan job ID. Job ID. Kita kembali ke sini dulu ya, sorry. Nah, tuliskan last name, job ID, kasih alias as tanda petik ya, employee ID misalnya, atau employee saja. ID-nya udah include ya. From employees. Nah, misalnya ini. Ini fungsi selanjutnya untuk select. Nah, last name dan job ID itu akan digabung ya. Jadi digabung seperti ini ya. Dengan cara apa? Nah, ini ada pipeline 2. Ini untuk menggabungkan keduanya. Terus misalnya Anda, loh tapi itu nggak ada spasinya. Ya, ya itu nanti akan ada mekanisme untuk menambahkan spasi di dalamnya. Lalu bagaimana kalau kita mau memisahkan ini antara King dan AD Press yaitu job ID-nya? Ya kita tinggal edit aja di sini. Nah, seperti ini untuk operator. Nah, gini, petik, petik, kemudian gini. Ya. Ini sebenarnya kita nambahin spasi aja. Nah, jadi King spasi AD Press. Sama ya nama-namanya ada spasinya di sini. Ini untuk keterbacaan output gitu ya. Jadi ini format-format untuk agar outputnya lebih mudah dibaca. Baik, kita kembali ke slide lagi. Oke. Nah, sekarang tadi mana ya? Ini ya, ya oke. Kita bisa menambahkan kalimat ya. Tadi ya, kalau tadi kan kita spasi kosong. Nah, sekarang kita bisa menambahkan kalimat di dalam hasil dari select kita. Misalnya contoh seperti ini. Nah, yang tadi spasi kosong, sekarang kita mau ditambahkan kalimat. Biar apa? Biar eh, outputnya merupakan sebuah kalimat. Nah, kita misalnya seperti ini. Nah, King is a AD presiden. Misalnya advertise apa ini? AD presiden tadi namanya apa ya? Nah, pokoknya di sini artinya ada is a ya. Caranya gimana? Ya, pipeline 2 garis tegak 2 kemudian kita isi dengan satu tanda petik. Nah, ini kalimat di dalamnya ini kalimat yang Anda mau tambahkan. Kemudian diakhiri dengan petik 2 pipeline 2 lagi ya. Dengan kolom apa? Nah, ini nama kolom. Last name dan job ID ini nama kolom. Kemudian ini adalah karakter atau string yang akan kita tambahkan di dalamnya. Nah, ini disebut dengan concatenation gitu ya, di concat atau penambahan string ke dalam hasil select gitu ya. Kemudian as itu kita anggap atau kita beri nama hasil select kita kolomnya dengan
ini employee detail. Nah, ini ada perbedaan antara petik 1 dan petik 2 ya. Jadi kalau kita gunakan as itu alias dari select yang kita mau tampilkan itu menggunakan diapit tanda petik 2. Sementara stringnya yang kita tambahkan kita apit dengan petik 1 ya. Jadi seperti ini. King is a actress. Oke. Sekarang kembali ke slide dulu. Jadi udah ya. Nah, kemudian kalau eh, kita akan menggunakan ini operator alternatif atau sebuah eh, kalimat tertentu misalnya, quote ya. Nah, misalnya ini kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kembali ke sini lagi. Nah, ini sebenarnya kita bisa tambahkan di sini biar nggak bingung. As departemen ID. Oke. Sekarang kita run. Nah, hasilnya ya. Kenapa kok kita harus menggunakan quote ini? Ya, kenapa kok harus kita menggunakan quote? Karena di dalam teks yang mau kita tambahkan ada apostrof S. Ya, ada tanda petik di atas S. Kalau kita gunakan seperti ini, itu nanti akan error. Ya, karena dianggap di antara dua tanda petik tunggal itu sebuah statement, gitu ya. Maka untuk ini kan dianggapnya string ya, sama seperti ini ya. Nah, agar kita tidak salah bahwa petik 1 ini bagian dari string yang akan kita tambahkan, maka di depannya kita tambahkan ini key alternatif gitu ya, tanda petik 1. Agar apa? Ya, agar yang ini tidak dianggap sebagai string, gitu ya. Ya, jadi quote-nya atau alternatifnya ini sampai sini. Nah, gitu ya. Ya, tapi ini jarang sekali kalau di format Indonesia. Tapi kan formatnya kan nggak harus Indonesia ya, bisa internasional. Indonesia kan tidak mengenal apostrof ini biasanya. Kalau menggunakan internasional nih bisa. Itu artinya apostrof S atau kepemilikan dari. Nah, ini kalau menggunakan format Amerika itu ada bentuk penulisan yang seperti itu. Caranya seperti ini ya, ditambahkan key di depannya ya. Kemudian baru kita gunakan ini. Ya, gitu ya. Jadi jelas. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ya. Nah, ini untuk mengambil alias. Saya rasa nanti tinggal dipraktekkan aja ya. Ini sama sih. Ini hasilnya tinggal kalau mau kita buat sebuah kalimat. Sama, konsepnya adalah menggabungkan beberapa value dari kolom dengan string yang kita tambahkan. Gitu ya. Oke, latihan project bisa di ini. Ya, ini saya rasa tinggal ditambahkan aja. Nah, kemudian ada describe. Describe ini untuk menampilkan struktur dari sebuah tabel. Ya, jadi misalnya tabel employee tadi strukturnya apa? Kita bisa lihat menggunakan describe. Nah, tapi kalau di Oracle, Anda di Apex, Anda bisa menggunakan objek browser tadi ya. Jadi dengan objek browser, semuanya bisa terlihat. Misalnya di sini Anda tinggal masuk aja ke objek browser. Nah, tadi misalnya departemen. Nah, departemen itu tabelnya ini. Nah, ini sama dengan describe yang akan ditampilkan dengan seperti ini. Jadi untuk melihat komposisi dari sebuah tabel, tipenya data apa, nama fieldnya apa, kita gunakan sintak describe, gitu ya. Oke, saya rasa untuk select proyeksi dari sebuah value eh, sampai topik ini dulu. Nanti kita akan lanjut di topik yang lanjutannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.